Kembali lagi di Bincang MMA. Jadi seperti biasa gue mau bahas soal UFC 294, tapi karena ini hari Selasa, jadi gue mau masukin soal event ke depan UFC, event UFC ke depannya gitu, termasuk UFC 295 dan UFC ke depannya. Pertama, UFC 94 menurut gue dari segi overall event oke banget dan cukup menyita banyak perhatian, apalagi di Indonesia karena Islam Makhachev ini banyak fansnya, nggak hanya di Rusia tapi para muslim juga sangat admire dia, apalagi dia bisa dibilang brother dari Khabib, tapi bukan brother sesama satu darah, tapi brother hoodnya sama Khabib membuka banyak masa, nggak hanya di Rusia tapi di dunia dan muslim terutama. Yang mau gue bahas sebenarnya ada 3, yaitu tentang Magomed Ankalaev dan Johnny Walker, yang gue bilang sangat kecewa karena gue sih sempat nge-tweet juga kalau si Johnny Walker kan ditendang gitu, kena knee-nya dari Ankalaev, terus si dokternya nanya di mana lo, terus kata Johnny Walker, dia bilang in the desert, dan Dana White juga bilang nggak salah sih, cuman dari segi mimik mukanya si Johnny Walker sih emang gua rasa nggak salah amat ya, karena si Johnny Walker cuma ada kebingungan. Gua nggak ngerti kenapa nggak ada interpreter gitu. Emang Johnny Walker bisa bahasa Inggris, cuman gua nggak ngerti dokternya ngerti kata-kata Johnny Walker apa enggak. Itu kadang-kadang itu kan yang jadi bingung gitu. Dia cuma bener-benerin mata gitu doang, jawab terus bener-benerin mata, kayak kebingungan gitu. Terus kalau gue jadi dokter sih mungkin iya, tapi menurut versi Dana White emang dokternya kurang inkompeten, dan gue juga aneh sebenarnya kayak gitu, dan akhirnya dijadiin no contest gitu. Sebenarnya banyak orang bilang harusnya disqualification, gue setuju sih harusnya disqualification buat Ankalaev, jadi Johnny Walker menang secara diskualifikasi, dan menurut gue sih sangat win-win solution, nanti bisa rematch di kapan belum tahu. Tapi menurut gue UFC harusnya bikin peraturan yang jelas gitu, karena peraturan kayak gini nggak jelas. Ada masanya di mana Aljamain Sterling lawan Peter Yan, terus dia dini dan Peter Yan kalah, kehilangan gelarnya gitu. Ada yang kayak gitu kondisinya sama tapi jadinya no contest, aneh banget kan. Untuk di UFC harusnya bikin rules yang jelas gitu, kalau ini kayak gini gimana, kalau di ground nggak boleh ini, terus nanti wasitnya harus gimana, pergantian belt harusnya kayak gimana. Harusnya ada yang jelas, bukan abu-abu kayak gini. Jadi menurut gue sangat merugikan banyak fighter ya kalau kayak gini. Dan yang kedua gue mau bahas itu Kamaru Usman lawan Khamzat, dimana seperti biasa Khamzat mendominasi Usman di ronde pertama dan Khamzat bisa menang. Tapi yang jadi seru adalah banyak orang malah mempertanyakan Khamzat gitu. Dan orang kayak ke Usman masih rada biasa-biasa aja. Jadi orang ke Usman itu malah jadi respectnya lebih karena dia masih bisa fight. Terus kalau 5 ronde ini Usman bakalan menang karena judge ada skor 2 ronde buat Usman. Dan setelah gue lihat ulang fightnya sih emang Usman nggak kalah banget di 2 ronde itu ya. Jadi tapi menurut gue sih memang masih dominasi Khamzat tuh. Cuman ada yang serunya adalah Khamzat ini selalu, dan Nate Diaz juga bilang rookie mistake-nya dalam artian dia ngabisin tenaganya di ronde pertama yang langsung grappling, langsung awal-awal dia keluarin seluruh tenaganya. Cuman menurut gua, dan ini kan dia katanya number 1 contender lawan Sean Strickland nih, gua nggak ngerti apakah Khamzat bisa menang lawan Sean Strickland. Kalau di atas kertas Khamzat bisa fight 3 ronde tanpa dia ngos-ngosan, menurut gue Sean Strickland bakalan kalah. Tapi kalau dia kondisinya kayak gini, menurut gue Sean Strickland dengan dia durasi udah 5 antara 3 fight terakhir itu Jared Cannonier, terus yang terakhir gue lupa lawan siapa, terus dia tuh lawan siapa ya terakhir tuh, 2 fight atau 5 ronde atau 3 ronde gue lupa, dan terakhir lawan Israel Adesanya kayak gitu. Dia bisa kardionya bagus banget, gue yakin Sean Strickland bakal menang gitu. Mungkin
kita banyak orang bilang Sean Strickland itu punya ground game yang underrated karena dia jarang melakukan itu kan. Sebenarnya dia bisa, dia lebih suka fight standing. Dan kita bisa lihat sama Khamzat lawan Kamaru Usman kemarin, kalau di fight dia kena caught si Usman gitu. Dia pas Usman beberapa punch ada yang kena, dan dia itu terjadi sama Gilbert Burns. Dan Gilbert Burns sama Kamaru Usman itu bukan basic boxer, mereka berdua itu basic wrestler. Jadi meskipun Kamaru Usman pernah menang KO lawan, gue nggak meremehkan KO power dari Usman ya, cuman mereka basicnya bukan boxer atau kickboxer. Gimana kalau Khamzat lawan orang yang kickboxer kayak Israel Adesanya dan segala macam dengan takedown defense yang bagus gitu. Gue sih rasa Khamzat bakal kesulitan. Kita juga belum lihat Khamzat nangkal powernya kayak gimana kan, karena dia seringnya tuh takedown. Terus kalau di standing kayak lawan Gilbert Burns, dan ini lawan-lawan yang kita mungkin atau gue sih pribadi mempertanyakan Khamzat gimana ya kalau lawan elite fighter gitu, yang elite benar-benar elite gitu. Elite itu dalam artian ya kayak Gilbert Burns dan Kamaru Usman elite level fighter, sementara Kevin Holland kan belum begitu ya menurut gue. Jadi gue sangat menunggu pertandingan, dan banyak orang bilang kayaknya Khamzat harus lawan middleweight, benar-benar pure middleweight ya, karena Kamaru Usman bukan pure middleweight. Gue setuju, tapi gue rasa UFC nggak bakalan melakukan hal itu karena Khamzat sangat power money-nya orang sangat ngeliat. Jadi nama Khamzat sangat besar, jadi menurut gue nggak sebesar Jared Cannonier, nggak sebesar Martin Vettori. Banyak orang yang ya karena UFC butuh itu ya, jadi Sean Strickland lawan Khamzat sangat bisa self fight. Menurut gue sangat ini banget bakalan lanjut lah Khamzat lawan Strickland. Dan main eventnya gue jujur kaget. Gue memilih Islam untuk menang, tapi gue kaget dia bisa head kick. Dan banyak orang nggak notice di fight pertama, orang notice-nya Islam di take down Alex Volkanovski di ronde 5, tapi orang lupa kalau di ronde kedua atau ronde ke-1 atau ronde ketiga gitu Islam pukul punch hook kalau nggak salah, dan Alex drop gitu. Itu ya banyak orang lupa soal itu. Jadi Islam menurut gue, dan ini keluar kata-kata dari Khabib sendiri ya, kalau menurut Khabib Islam levelnya lebih kuat daripada dia, dan dia selalu ada di bayang-bayang Khabib. Dan kita harus tahu Khabib kurang bagus di di standing, di standing gitu. Cuma Islam dari segi lihat fight-fightnya, dia lawan Drew Dober, Bobby Green dengan orang yang mata bedanya orang suka standing ya, boxer dan segala macam. Jadi menurut gue Islam bisa melewati Khabib di the greatest lightweight of all time. Kita tinggal lihat gue sih pengennya Islam 4 title defense ya, lawan Oliveira kah, lawan Gaethje kah. Gue sih sebenarnya lebih pengen lihat dia lawan Gaethje, karena Gaethje sangat bagus banget di usianya, dia yang nggak tergolong muda lagi. Dan Gaethje berubah banget, kita bisa lihat waktu kemarin lawan Poirier kan. Gue sangat nggak tahu mereka siapa yang menang, dan sebenarnya gue juga pengen banget dia lawan Poirier, lawan Chandler, lawan Oliveira kedua. Sangat pengen banget gue lihat Islam. Ya dia setidaknya cleaning the division lah kalau misalnya dia bagus ya, karena dia kan title defense baru sama Oliveira, Volkanovski 2 kali doang. Dan itu sebenarnya yang orang-orang mikir soal Islam nggak bagus, karena dia lawan Drew Dober yang waktu itu ranking 15, Bobby Green juga nggak di ranking. Terus dia lawan dia tuh nggak bisa dibilang, bukan nggak oke sih, lebih unranked fighter lah. Sama kayak orang lihat Khabib itu ya, Khabib lawan Michael Johnson zaman dulu ngeri banget, bukan Michael Johnson sekarang. Orang-orang sekarang suka nggak appreciate gitu sama itu. Jadi overall sih dari segi UFC 294 gue nggak begitu beda sama UFC 291 yang BMF champion itu. Itu seluruh event seru banget. Kalau yang sekarang banyak dokter stoppage, banyak aneh lah, banyak keanehan di Abu Dhabi ini. Minggu depan harus libur UFC karena ada
Francis Ngannou dan Tyson Fury itu sangat salah satu fight yang gue tunggu-tunggu juga. Gue nggak bakal bahas boxing karena menurut gue nggak banyak tahu juga soal boxing ya. Yang gue tahu cuma nama-nama besar doang. Tapi sangat gue tunggu Tyson Fury dan Francis Ngannou. Dan minggu depannya ada Jailton Almeida lawan Derrick Lewis di Sao Paulo. Itu gue tunggu. Ini Derrick Lewis bagus ya, dia KO terbanyak di UFC. Almeida juga dia bisa grappling. Kita lihat aja gimana. Ini gue sih sebenarnya lebih pengen lihat Derrick Lewis karena Derrick Lewis kemarin tuh lebih memperbaiki ininya ya, lebih memperbaiki hidupnya dengan nggak minum. Kemarin yang terakhir kan lebih slim, lebih apa, dia nggak minum soda apa segala macam. Jadi kita lihatlah di Brazil nanti apakah Derrick Lewis bakal bisa menang. Gue sih lebih cenderung pilih Derrick Lewis ya, karena lebih slimnya, lebih kelihatan slim. Tapi Jailton Almeida menurut gue masih muda juga, dan di heavyweight muda juga nggak begitu ini ya. Ngeliatnya Ciryl Gane masih green banget di usia 30 tuh masih muda, sementara heavyweight itu bisa 35an sih ya, lebih ya kayak John Jones sekarang, Ngannou, Stipe, DC. Jadi yang jadi champion tua-tua karena itu prime heavyweight itu di 35 ke atas. Ada UFC 295, Jiří Procházka lawan Alex Pereira light heavyweight champion, dan main eventnya Stipe Miocic lawan John Jones heavyweight champion. Ini sangat gua tunggu sekali. Gua sangat tunggu sekali UFC 295 ini. Gua jujur fans sama Jiří waktu gua nonton langsung dia di Singapura lawan Glover, dan ini sebenarnya kayak Jiří lawan anak didik dari Glover, karena kita tahu relationship Glover sama Alex Pereira kayak gimana. Alex Pereira di fight sama Jan Blachowicz udah kelihatan dia udah mulai coba takedown defense, udah mulai coba grappling, dan gue sangat menunggu sekali karena kita tahu Glover Teixeira kan basically wrestler. Jadi dengan dia di tahun ini dia fight udah 3 kali ya Alex Pereira, gue sangat menunggu banget. Dan main eventnya John Jones lawan Stipe Miocic. Orang-orang banyak melihat Stipe kayaknya udah enggak deh, tapi gue beda, gue kayaknya nggak tahu juga. Kemarin gue John Jones lawan Ciryl Gane, gue ada doubt nih, John Jones bisa nggak ya dia ini menang gitu. Ternyata sangat mudah menangnya. Dan Stipe Miocic bisa dibilang the greatest heavyweight in the UFC history. Dari title defense, dari orang-orang yang dia beat bagus, dia bisa ngalahin Francis Ngannou, Alistair Overeem, terus DC. Jadi gue menunggu banget. Mudah-mudahan fightnya sangat seru ya, nggak jadi one sided dan di 2 fight terakhir ini. Dan yang mau gue note terakhir adalah debut dari JK Saragi di minggu depannya, UFC Paul Craig lawan siapa ya, gue lupa, di UFC Apex. Dan ini gue sebenarnya lupa mau nyebutin, kemarin Ansul Jubli baru aja kekalahan pertama dia, dan dia tuh kayak soul loser gitu aja. Jadi dia nggak mau, pas Bruce Buffer ngomong dia nggak mau diangkat tangannya. Dia kayak, gue yakin dia nggak nakut banget, cuman dalam hatinya dia kayak ini kekalahan pertama gue nih gitu. Jadi gue nggak inilah. Sementara kita lihat dia orang yang ngalahin JK Saragi kan. Benar-benar tesnya sebenarnya bukan di final Road to UFC, tapi tes benar-benar itu pas di UFC-nya, karena ini pembeda antara lu elite fighter apa bukan. Gue sering bilang kan, gue klasifikasiin UFC itu champion, elite sebenarnya nggak elite fighter semuanya. Menurut gue orang udah masuk UFC tuh bisa bilang elite fighter, termasuk si Empang ya, karena mau lu jago, mau lu terkenal ya, tapi lu udah masuk elite fighter. Tapi elite of the elite itu top 10 lah, top 10 atau 15 rank, kayak orang-orang kayak Kamaru Usman. Jangan Kamaru Usman sebenarnya udah pernah champion. Belal Muhammad, Gilbert Burns, George Masvidal, Nate Diaz, orang-orang yang terkenal tapi mereka belum pernah menang champion, tapi mereka bisa bilang elite of the elite. Dan orang yang udah menang itu champion of the elite. Gue klasifikasinya kayak gitu. Jadi ketika lu masuk UFC, lu sudah jadi elite fighter, dan lu bisa nggak yang lawan orang-orang elite di depan lu gitu.
kita belum nama-nama yang besar yang JK Saragi kemarin, yang lawan JK Saragi itu yang kemarin dikalahin sama Jim Miller. Jadi gue sangat menunggu banget si JK debut sebagai orang Indonesia. Gue sangat senang banget ada Indonesian fighter di sana, dan mudah-mudahan JK menang gitu aja. Gue sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.